Nah, tadi kita sudah lihat, walaupun memang wajah-wajahnya lebih familiar terhadap masyarakat, kita harapkan ketika terpilih nantinya, mereka juga bisa menyuarakan apa hak dari ataupun suara dari masyarakat. Iya, Gitu yang ya. pastinya yang familiar jangan hanya wajahnya aja ya, tapi program kerja dan realisasinya seperti apa kita nantikan. Dan pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Untuk pertama kalinya Pilkada serentak digelar secara nasional di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Pilkada serentak 2024 menandai sejarah baru dalam sistem demokrasi Indonesia. Sejarah baru dalam sistem demokrasi Indonesia ditorehkan hari ini. Untuk pertama kalinya pemilihan kepala daerah digelar serentak secara nasional diikuti seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan 5 kota di Jakarta, seluruh daerah di Indonesia hari ini memilih kepala daerah baru. Pilkada serentak 2024 menjadi terbesar sepanjang sejarah karena digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Total ada 3.104 calon kepala daerah dan wakilnya, serta melibatkan 3 juta petugas KPPS. Sebelumnya, pilkada serentak digelar secara parsial, hanya di beberapa wilayah yang kepala daerahnya memiliki akhir masa jabatan berdekatan di tahun yang sama. Pada 2015, pilkada serentak digelar di 8 provinsi dan 260 kabupaten kota dengan 96,9 juta pemilih. 2017, pilkada serentak diikuti 7 provinsi dan 94 kabupaten kota dengan 41,2 juta pemilih. Pilkada 2018 diikuti 17 provinsi dan 154 kabupaten kota dengan 152 juta pemilih. Dan 2020, pilkada diikuti 9 provinsi dan 261 kabupaten kota dengan 100,3 juta pemilih. Penyelenggaraan pilkada serentak terus disempurnakan agar lebih efisien dari sisi biaya dan waktu, hingga akhirnya pilkada dibuat serentak secara nasional. Provinsi, kabupaten, dan kota yang kepala daerahnya sudah habis masa jabatan diisi oleh pelaksana tugas yang ditunjuk presiden, hingga nantinya terpilih kepala daerah definitif hasil pilkada serentak 2024. Menjadi pilkada terbesar sepanjang sejarah dengan total anggaran 37,43 triliun rupiah. Pesta demokrasi harus menghasilkan pemimpin yang amanah dan benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan.